Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar bagaimana cara untuk membuat peta distribusi panas. Kali ini saya menggunakan Google Colab untuk memvisualisasikannya. Menggunakan lingkungannya sih Google Colab itu. Jadi kita beranjak dari kasus yang nyata. Di sini ada sebuah plat dia punya lebar 10 cm dan pada sumbu X-nya itu dia suhunya 100 derajat dan pada Y atau tinggi tak terhingga suhunya 0. Dan sebentar, di sini ada jadi seperti ini. Jadi ini adalah sebuah plat gambar 2.1. X-nya pada sumbu X suhunya 100 derajat dan pada Y jauh tak terhingga suhunya adalah 0. Dan pada batas ini, batas Y sama dengan 0 dan Y sama dengan 10, dia juga suhunya sama dengan 0. Di sini sudah ada cara untuk menyelesaikan persamaannya. Dan yang ingin kita bahas di sini adalah untuk memvisualisasikannya saja. Untuk memvisualisasikannya saja. Kita langsung saja. Ini adalah persamaan yang mau kita buat visualisasinya. Jadi seperti apa? Langsung saja. Jadi ada beberapa modul yang akan kita gunakan. Import modul. Pertama ada matplotlib. Pyplot as plt. Terus nanti kita juga menggunakan numpy, np, dan juga kita menggunakan seaborn. Apakah ada yang error? Tidak ada yang error. Selanjutnya kita mendefinisikan fungsi yang tadi. Sebenarnya dia merupakan sebuah deret tak hingga, tapi ya kita menggunakan ini sudah cukup saja, sekedar visualisasi. Fungsi temperatur, fungsi tinggal apa? Di def, parameternya ada 2, X dan Y. Fungsinya kita lihat lagi. Oke. Maka return buat fungsinya, menulis dari awal. Ada 400 dibagi pi. Terus dia dikali dengan ada eksponen dikali dengan Y dibagi 10. Terus dia dikali dengan sampai sin dari P juga variabel X. Ini ada dibagi 10. Selanjutnya ditambah dengan sepertiga dikali dari -3 sampai dikali dengan
variabel Y dibagi 10 dikali dengan sin 3 kali dengan, ya sudah cukup. Kita pakai berarti ini n ketiga berarti n ketiga. Apakah ada yang error? Oh, tidak ada. Jadi fungsinya sudah jadi, tapi kita mau cek apakah fungsi kita memang betul atau tidak. Misalnya kita cek untuk 5 dan 5 misalnya, 5,5. X-nya 5, Y-nya 5. Ya, dapat 26. 26. Apakah ada yang salah? Ya, mendekati lah. Ini hasilnya 26.1. Ya, kira-kira sudah cukup hasilnya. Lagi pula kan kita cuma mau visualisasinya saja. Selanjutnya kita mau visualisasinya itu dia dari X berapa dan sampai Y berapa seperti itu. Jadi kita mau apa? Kita beri nama apa? Jadi interval mungkin interval. Kita menggunakan linspace. Sampai linspace dari 0. Misalnya saya mau memvisualisasikan dari Y-nya itu 0 hingga 30 mungkin, 30 misalnya. 30 dan banyak titik. Jadi di linspace itu dia berbeda dengan NumPy arrange. Kalau NumPy arrange dia kan start, terus di sini adalah stop, dan di sini adalah parameter time step. Tapi kalau di linspace dia adalah banyak titik antara ya start sampai stop itu tadi. Kalau di sini saya mau sebanyak dijadikan 11 titik misalnya. Y-nya juga sama. 0 sampai 11. Bukan 11. Saya mau sampai 10. Jadi kan platnya tadi kan dia lebarnya 10 ya. Kita lihat lagi. Nah, di sini kan dia lebarnya 10. Kalau Y-nya kan dia sampai tidak terhingga, tapi saya cuma mau sampai 30 visualisasinya misalnya. Ini jumlahnya titiknya sama, disamakan. Selanjutnya kita gunakan ini. Jadi mesh grid namanya. X, Y. Kita lakukan NumPy mesh grid. Nah ini. X dan Y. Kita sudah memilih intervalnya berapa. Sekarang kita memasukkan variabel X dan Y ke fungsi T. Misalnya saya beri nama Z misalnya. Z. Kan biasanya X, Y, Z ya. Z dia adalah T. Variabelnya adalah X, Y. Dan sudah. Kita kan tidak ada error. Kita mau cek type-nya apa. Type dari Z. Dia berupa array harusnya. Ya, NumPy array. NumPy array. Ya. Sudah, sebenarnya kita kan sudah ada X-nya, sudah ada Y, dan sekarang kita tinggal visualisasi. Kita membuat grafik. Membuat grafik mungkin. Grafik. Jadi kita menggunakan, di sini kan kita sudah mengimpor Seaborn. Ya, jadi
Di Seaborn itu ada namanya heat map. Heat, ya itu sudah ada heat map. Di parameternya adalah datanya sih, memang udah datanya. Datanya kan kita ada di Z putaran. Ya. Ini dia sudah jadi sebenarnya. Ini adalah ya buatan kita. Ini adalah namanya ya peta distribusi panas. Tapi saya maunya kan ini tidak sesuai gambar ya. Saya maunya X-nya di bawah sini, berarti kan harusnya di bagian sini paling bawah, harusnya paling panas. Dan nanti semakin ke atas, nanti dia paling dingin. Jadi tambah dingin, bukan paling dingin. Kita balik. Kita menggunakan namanya, kita masukkan ini ke variabel AX misalnya. X, terus AX kita balik invert Y aksis. Ya, sudah kita balik. Ya, seperti ini. Tapi ini sepertinya ada hal yang kurang tepat pada fungsi kita. Karena harusnya pada bagian sini dia tidak sampai 100, tidak melebihi 100 maksud saya. Tidak melebihi 100. Tapi itu tidak apa-apa. Mungkin bisa diperbaiki oleh teman-teman. Kalau bisa kita pakai deretnya, maksudnya itu kan sebuah deret tak hingga. Jadi kita betul-betul melakukannya sampai pada n ya, semakin banyak semakin bagus. Dan kalau semakin sedikit dia semakin tidak akurat karena kita gunakan dari N1 sampai N3 saja, padahal ini kan bukan fungsi deret tak hingga. Jadi makanya di sini ada error. Jadi tidak tepat karena kita cuma pakai 3 saja. Jadi ya tidak apa-apa, tapi kan inti dari kita sekarang ini ingin memvisualisasikan distribusi panasnya. Ya, seperti itu. Mungkin teman-teman tidak puas hanya dengan seperti ini. Karena bentuknya kotak-kotak, kurang bagus. Sebenarnya bisa kita perbagus dengan menambah jumlah titiknya. Ini kan ada 10 kali 10 kotak. Kita bisa rubah jadi 100 kali 100. 100 kali 100. Ya, jadi di sini ada 100 titik, 100 titik. Ada 100 skala ya. Di sini juga 100. Tapi ini bukan skala yang sesungguhnya. Jadi nanti di sini itu kan dari 0 sampai 30. Nah, dari titik 0 sampai 30 itu dia dipotong menjadi 101 ya. Jadi 101 titik. Yang termasuk titik 0. 101 itu termasuk titik 0. Makanya di 101. Kalau saya kurangi jadi 100 misalnya, nanti di gambar kita tidak kelihatan angka 100-nya di sini. Karena dia sampai 99. Ingat, angka 0 dia dihitung. Ya, seperti ini. Sudah cukup bagus sih sebenarnya. Tapi mungkin teman-teman masih tetap, wah, sepertinya kurang cantik misalnya. Misalnya kita mau menambahi keterangan dari labelnya, mungkin di sini sudah ada ya, sibar. Kita pilih yang KWS sama dengan label. Saya mau labelnya itu maksudnya label itu yang di sini, yang saya mau rubah itu ini ada tulisan temperatur, mungkin temperatur derajat Celcius misalnya, atau mungkin
misalnya, biar tidak ada derajatnya. Temperatur K dalam K. Terus kita tutup dengan ini. Kita lihat seperti apa. Nah, sekarang ada keterangan temperatur Jaka. Mungkin karena itu ya nanti ada salah persepsi, dikira nanti ini 100 cm, ke atas 100 cm mungkin kita beri keterangan. Mungkin PLT karena Y-nya tadi saya milih 30, ini 30 cm. Oh bukan, ini X ya. Sama sekarang kita ubah jadi 10 karena Y-nya 10 tadi. Kita lihat. Ya, jadi kan keterangannya lebih ada ya. Seperti itu. Jadi maksudnya 100 itu dia ada 100 kali 100 kotak yang kita buat untuk memvisualisasikan ini. Seperti itu. Mungkin kita tambahi judul misalnya LT title. Judulnya apa? Steady state. Temperatur in rectangular plat segi 4 plat bisa. Kita lihat ya, steady state temperatur in a rectangular plot. Terus apa lagi? Apakah cuma ini? Mungkin teman-teman bisa ubah warnanya misalnya si maps sama dengan tidak tahu biru. Kita lihat. Kenapa ini? Apa ini? Ada error. Apakah salah? B. Tidak pakai S. Salah juga. Atau salah penempatannya. Untuk mengubah si map. Yes, map. Di sini salah penempatan tadi. Kita lihat. Nah, jadi biru. Jadi nanti semakin tinggi suhunya, nanti warnanya jadi semakin gelap. Dan itu juga tergantung teman-teman mau warna apa ya. Terserah sih. Jadi itu. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.